Halo Sobat Waras ya. Setelah 2 tahun ya. Ya, setelah 2 tahun akhirnya ini breaking news ya. Beci ya, namanya Beci ya. Cabul anak Kiai Jombang diciduk polisi. Situasi tegang saat penjemputan. Bahkan saya dengar-dengar ada juga Brimob yang harus mengalami luka-luka gara-gara manusia bejat ini ya. Gara-gara manusia otak mesum ini yang dibela sama kiainya. Seruan saya sih tangkap juga kiai ini gitu loh. Tangkap semua orang yang melindungi DPO ini. Dan bila perlu menurut saya pondok pesantrennya ditutup aja supaya imbang dong dengan perlakuan mereka terhadap Holy Wings ya. Yang melakukan kesalahan oknum tapi Holy Wings-nya ditutup. Ini juga seharusnya pondok-pondok pesantren yang ada kejadian-kejadian seperti ini tutup juga, cabut izin pondok pesantrennya. Ya kan bagus toh, supaya seimbang, supaya tidak ada yang namanya standar janda. Oh, maksudnya standar ganda. Ya ini kawan-kawan ya, situasi menegangkan ya. Tribunsumsel.com ya. Beci cabul anak Kiai Jombang akhirnya ditangkap ratusan polisi yang mengepung rumahnya. Saya sudah menyaksikan videonya ya. Itu polisi itu beberapa kompi ya. Ratusan polisi itu ya yang datang menangkap manusia ini ya. Ya, penangkapan namanya Muhammad ya. Jadi saya baru tahu ternyata namanya Muhammad ya. Muhammad Moksubci asal Azal Zani MSAT alias Mas Beci. Ya, dia bikin malu namanya Muhammad saja ini ya. Karena hari-hari ini nama Muhammad ini menjadi sakral ya, gara-gara jadi penistaan agama ya. Ya, karena anak Kiai Jombang itu melawan polisi. 2 tahun loh, 2 tahun baru ditangkap hari ini. Luar biasa ya. Ya takutnya kalau dia cuma dihukum 3 tahun ya tinggal 1 tahun lagi selesai ya. Aduh ya, situasi mencekam saat polisi menjemput paksa MSA 42 tahun ya, anak kiai di Jombang yang menjadi tersangka pencabulan terhadap santri. Jemput paksa dilakukan ratusan petugas di pesantren Sidikiyah Pelosok, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Kamis tanggal 7 bulan 7 2022. Dikutip dari Kompas TV, polisi tampak melakukan pengepungan di pondok pesantren tersebut. Hal itu dilakukan karena Muhammad Subci asal Sani MSAT alias Mas Beci 42 tahun ini tak juga menyerahkan diri. Dia merupakan DPO tersangka kasus dugaan pidana kekerasan seksual terhadap santriwati. Dia juga dikenal sebagai anak kiai di ponpes tersebut. Tampak sejumlah aparat kepolisian yang mengenakan atribut lengkap dengan tameng besi dan senjata bersiaga di depan gerbang ponpes. Polisi gabungan dari Satribom Polda Jawa Timur telah bersiaga sejak pagi tadi. Sejumlah akses jalan termasuk jalan raya maupun gang sempit di lokasi sekitar pesantren ditutup sementara dalam upaya penangkapan tersebut. Ya, sudah seharusnya polisi itu punya wibawa dong. Jangan mau kalah sama begundal-begundal sialan seperti ini. Ya, mereka ini benar-benar nggak tahu diri gitu loh. Nggak tahu malu, udah buat salah bukannya tobat, tapi melawan hukum. Ya, kalau memang Anda merasa nggak bersalah, ngapain takut gitu loh. Datangin kantor polisi diperiksa, ya kan? Nah, selain itu, ia juga menyebutkan sempat terjadi ketegangan karena polisi mendapat perlawanan dan perhadangan dari pihak pesantren. Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto membenarkan pihaknya melakukan upaya penangkapan terhadap MSAT ya. Penanganan kasus pencabulan oleh MSAT ya, sekarang kita masih melakukan proses penggeledahan di dalam pondok. Ya, geledah itu karena kemarin saya baca berita itu di dalam mobil pelaku ini ya ada senjata api
Ya, itu perlu diselidiki. Ini jangan-jangan di dalam itu memang yang saya heran kok ada ya masyarakat sebodoh dan setolol itu mau membela ya oknum pelaku pencabulan santriwati anak di bawah umur ini loh. Kok mereka bela, kok mereka bangga ya mereka punya pemimpin tukang cabul gitu loh. Ya tapi itulah kawan-kawan ya. Kalau sudah didoktrin dengan surga ya, pembela kiai ya kan, pembela ulama ya kan, pembela pemimpin pondok pesantren itu jangan-jangan dijanjikan surga ya. Mohon doanya mudah-mudahan hari ini kita bisa menemukan yang bersangkutan, kata dia. Sebelumnya Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Fahrur Rosi meyakini pihak kepolisian dapat menangani kasus pencabulan dengan tersangka MSA, anak kiai salah satu pesantren di Kecamatan Peloso, Jombang. Kita percaya aparat keamanan akan mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, ucap Ahmad Fahrur Rosi kepada tribunnews.com pada Kamis ya, tanggal 7 bulan 7 2022. Ahmad Fahrur Rosi meminta MSA untuk kooperatif dalam menjalani proses hukum kasus yang menjeratnya. Dirinya menegaskan semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dia harus datang di pengadilan untuk membuktikan bahwa dia tidak melakukan apa yang dituduhkan, agar benar-benar bebas jika memang tidak bersalah. Semua wajib taat hukum, tambah Fahrur. Seperti diketahui, aparat dari Polres Jombang kembali gagal menangkap MSA ya, 42 tahun, anak kiai salah satu pesantren di Kecamatan Peloso, Jombang yang menjadi tersangka kasus dugaan pencabulan. MSA telah ditetapkan masuk dalam daftar pencarian orang lantaran tak bersikap kooperatif dengan mangkir ya sejumlah panggilan polisi. Ya, jadi kabar terbarunya bahwa anak kiai ini telah ditangkap ya kawan-kawan ya. Ya, ini beberapa foto ya memperlihatkan bahwa anak kiai ini sudah berhasil ya terobos masa. Anak kiai DPO pencabulan berhasil diamankan polisi ya. Jadi janganlah ya kalian itu. Jadi Pak Polisi, tolong dong, hukum itu ditegakkan sungguh-sungguh dong. Itu kiai yang membela anaknya, yang melindungi anaknya, yang melindungi DPO, ditangkap juga dong. Jangan kiai bapak mamanya ditangkap gitu loh. Karena apa? Anak ini dilindungi oleh kiai ini gitu loh, oleh orang tuanya. Tangkap itu pengurus-pengurus pondok pesantren yang melakukan perlindungan terhadap DPO. Jangan hukum ini tebang pilih dong. Ya, jangan hanya, tapi saya dengar tadi ada 3 track ya. 3 track juga yang nanti kita coba lihat beritanya ya. Itu ada 3 track. Ya. 3 track yang melindungi anak kiai ini juga ditangkap ya, diamankan oleh kepolisian. Ya, ini kawan-kawan ya. Ini berita tadi juga. Jadi ketika dinegosiasi baik-baik sama ayahnya ini ya, Pompes dikepung dan digeledah. Ayah tersangka pencabulan Jombang sempat janji antar anaknya ke polisi. Ya, tapi lupanya anak kiai ini ya menolak sebenarnya ya, menolak untuk anaknya itu untuk diantar ya atau ditangkap oleh kepolisian ya. Inilah menurut saya bapaknya ini juga loh. Ini bapak yang keras kepala. Bayangkan sampai polisi sudah berlutut di depan dia. Oh, katanya jangan tangkap anak saya demi kejayaan ya, kejayaan Nusantara apakah gitu ya. Emangnya anak lo siapa gitu loh. Emangnya dengan membebaskan tukang cabul negara ini aman? Wah, bahaya dong. Bisa-bisa para santri pada habis semua dihajar sama anak lo, ya kan. Ini menurut saya ayahnya ini, kiai ini ditangkap juga. Jangan karena dia kiai lalu dibebaskan begitu saja dong. Harus ya, harus ditangkap juga ya. Saya ucapkan bravo dulu ya kepada polisi yang rupanya setelah 3 tahun menanti. Ya 3 tahun lah ya. Kasus ini kan 2019 ya. 2019, 2020, 2021. 3 tahun. Sejak 2019 akhirnya ketangkap juga ya. Ya, ayahnya bisa kena pidana jika melindungi anaknya untuk proses hukum. Lebih baik cari pembela yang baik saja. Ini harus juga ayahnya ditangkap. Ya, saya setuju ya.
Ya, muka mesum ya. Kriminal siapapun harus diproses hukum. Ya, betul. Pondoknya pun ikut tercemar karena satu orang cabul. Ya, tutup pondoknya ini. Saya lebih suka ditutup. Muka sama kelakuan ya, koyok sama. Ya, beragi kepalanya. Ya, ini ya. Ini harus ya. Polisi sekalian tuh santri-santri yang menghalangi. Ya, kepalanya diketok pakai popor senjata biar sadar mereka dari doktrin ajaran setan. Iya, mereka sudah didoktrin benar-benar ini ponpes ini ya, ponpes tempat kejadian ini benar-benar mendidik orang jadi bodoh. Ya, mendidik orang bukan menjadi pintar tapi menjadi bodoh. Akhirnya otaknya penuh dengan sampah. Iya, kenapa? Karena bagaimana mungkin mereka bisa menghalangi polisi untuk menangkap ya pelaku pencabulan ini. Di mana otakmu, weh? Lu belajar agama di pesantren bukan makin pintar, makin goblok aja lu. Tapi saya dengar 3 track ya, 3 track para yang menghalangi untuk ditangkap itu sudah diamankan oleh kepolisian ya. Tolong Pak, didik mereka itu ya supaya jangan jadi anak bangsa yang kurang ajar ya kepada pemerintah ya. Pemuka agama yang melakukan pencabulan hukumannya harus lebih berat dari umum kalau bisa seumur hidup. Ini Tribun Sumsel harus banyak belajar ya, menjelaskan info apa yang dimaksud dalam kondisi begini. Apa maksudnya itu ya? Wajahnya nggak enak dilihat. Bentar lagi ya, juga pada pasti dicokok. Sudah ya kawan-kawan ya. Jadi informasinya dia sudah ditangkap. Ya. Ya sudah ditangkap ya. Ya. Lihat ya ini bagaimana Polda ya, Polda Jatim itu mengirimkan pasukan ya banyak sekali ya. Dan videonya itu sudah beredar di Facebook ya. Sudah beredar di Facebook dan kabarnya ya. Nah, ini kawan-kawannya informasi yang saya katakan tadi. Polisi angkut 3 truk anak buah anak Kiai Jombang DPO pencabulan. Ya, bravo kepolisian. Jangan mau kalah. Jadi beritanya ada kawan-kawan. Saya nggak ngarang ya. Karena saya sempat baca makanya saya sampaikan ya. Iya. Harus ya, harus kita ini viralkan ini kawan-kawan ya. Jangan biarkan mereka berkeliaran ya. Ini kawan-kawan ya. Oh, apa ini? Bukan anak Kiai Jombang tersangka pencabulan Tiwati, polisi amankan simpatisan pelaku. Oh, bukan anaknya kah? Ini kabar terbaru lagi nih. Ya, bukan anak. Ini jadi beritanya masih simpang siur katanya anaknya. Ini katanya bukan anaknya. Ya, ya untuk lebih jelasnya kita tunggu aja beritanya ya. Karena saya lihat tadi viral-viral di Facebook katanya anaknya udah ditangkap. Lalu saya cari portal berita mengatakan anaknya juga udah ditangkap. Ya kawan ya. Coba kita cari berita lain ya. Coba kita ya. Oh, supir pribadinya. Wah, ini berita ternyata masih simpang siur ini ya. Oh, ini. Oh, sepertinya sudah ya. Polisi tangkap paksa anak Kiai Jombang. DPO kasus pencabulan di Ponpes Sadikiah. Apakah sudah tertangkap? Oh. Rupanya belum kawan-kawan ya. Coba kita cari dulu di Google ya. Kita cari lagi di Google ya supaya lebih jelas. Ini ya, saya coba searching.
Nah, ini berita tentang polisi terluka ya, polisi terluka saat jemput paksa anak Kiai Jombang DPO pencabulan. Ini ya Kiai ini harus ditangkap sih menurut saya ini. Ya, Kiai Jombang kembali tolak anak DPO cabul ditangkap. Janji antar ke polisi. Ini harus ditangkap sih menurut saya ini. Ya, kita ini ya masih simpang siur berita tentang anak Kiai ditangkap ini ya. Iya. Ini juga dari Tribun juga ya. Ya, entahlah berita ini bagaimana. Ya, intinya berita ini antara ditangkap dan belum ya. Kita tunggu ya. Tapi katanya udah ditangkap sih. Ternyata bukan anak Ponpes ya yang ditangkap. Orang yang ditangkap polisi ternyata supir, bukan anak Kiai Jombang. Oh, baru supirnya yang ditangkap kawan-kawan ya. Oh, doh. Ya, rupanya informasi ini simpang siur. Rupanya belum ditangkap juga ya. Ya, ini ya, rupanya bukan anak Kiai ya. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Dirmata menegaskan orang yang ditangkap di Pondok Pesantren Sidikia Jombang Jawa Timur bukanlah anak Kiai yang menjadi tersangka kasus pencabulan, melainkan sopirnya. Sampai saat ini aparat kepolisian menegaskan tersangka bernama Moksubci Azaltani ya, alias Mokbeci belum berhasil ditangkap. Polisi masih berupaya menyisir dan mencari keberadaan tersangka di lingkungan Pondok Pesantren Sidikia Jombang yang luasnya sekitar 5 hektar ya. Adapun orang yang ditangkap dan awalnya disebut sebagai Mokbeci ternyata adalah Dede alias Dede. Dia adalah supir mobil Panther yang sempat menghalangi upaya polisi menangkap tersangka pada hari Minggu bulan 7 ya. Yang ditangkap adalah Dede, supir mobil Panther ya. Oh, jadi kawan-kawan diralat ya. Ternyata bukan anaknya Kiai yang ditangkap tadi ya. Aduh, simpang siur beritanya luar biasa. Oke, ya kita tunggu ya. Seharusnya kepolisian hari ini harus berhasil menangkap anak Kiai. Tangkap juga kiainya. Kiainya ini kurang ajar menurut saya. Dia menghalang-halangi kepolisian ya. Ini ya Kiai Jombang ini tolak ya. Mas Beci ditangkap. Nah, ini ya. Kawan-kawan ini harus juga ditangkap ini Kiai udah tua ini ya. Bukannya sadar udah umuran bau tanah tapi masih menghalangi pekerjaan polisi. Gimana sih? Anak sih anak, tapi kalau anaknya bejat jangan dibela juga lah. Harus dikasih pelajaran supaya waras gitu loh. Tapi itulah kawan-kawan ya. Ya, terima kasih untuk informasinya. Rupanya belum ditangkap juga ya. Oke lah, bye-bye. Tuhan berkati.